A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya saudaraku dimanapun berada, muslimin dan muslimat. Berjumpa kembali dengan saya Marbaji Channel. Lur, terima kasih semuanya yang telah mendukung channel ini. Semoga menjadi keberkahan, dan yang belum monggo subscribe-nya. Kita di sini berbagi berbagi ilmu pengetahuan tentang beliau, tentang Syedro Piningit, Imam Mahdi, ataupun tentang alam-alam, kejadian alam ataupun bencana, semuanya lah lur, bahkan intinya ya akhir zaman kan, seperti itu lur. Oke lur, habis kerja kemalaman lur, biasa lembur sedikit. Oke lur, lanjut. Ya belum doa ya. Oke lur, semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bencana dan malapetaka, dan juga diberikan rezeki yang halal dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke lur, dalam video saya sebelumnya yang kehidupan beliau sehari-hari, kehidupan beliau itu sehari-hari itu ya seperti biasa lur. Seperti kita, seperti itu. Tapi kan kehidupannya sama, tapi ketersediaan kebutuhan itu berbeda dengan kita lur. Apa itu? Beliau kan adalah calon seorang pemimpin dunia, bukan Nusantara tapi dunia. Kehidupannya, ujian kehidupan itu yang paling berat saat ini. Kalau dahulu, yang dulu para wali, para nabi kan berbeda, kehidupannya dan kan sekarang kan sudah memasuki abad keberapa, maju lah, kan negara sekarang semua maju, teknologi ada, kan dahulu kan tidak, kan. Nah ini perbedaannya sekarang adalah yang bukan penentu sih, penguat, atau bukan penguat sih, apa itu istilahnya, apa yang terjadi saat ini seperti itu. Apa itu ekonomi, kan. Walaupun pekerjaan kita sama, apapun yang kita kerjakan sama untuk mencari uang, untuk menafkahi keluarga, tapi kan soal rezeki kan nggak sama. Nah ini apalagi beliau, beliau itu diuji ekonominya bukan seperti kita lur, bahkan beliau itu bahkan sering saya rasakan menahan lapar beliau ini. Karena apa? Untuk dimakan kadang nggak ada lur, atau mungkin mengutamakan keluarganya lah, istilahnya seperti itu. Jika megang uang atau nggak bahkan megang uang, ada rezeki, mungkin dikasihkan semua ke keluarga, anak dan istrinya. Kalau beliau kan ya itu lur, sifatnya itu yang paling kita teladani. Beliau belakangan, yang penting anak dan istrinya yang didahulukan, barulah beliau. Kehidupan sehari-hari sama dengan kita, tapi ujiannya lebih berat daripada kita. Insya Allah seperti itu lur. Kenapa diuji seperti ini? Karena nanti insya Allah menggembleng Syedro Piningit ini dengan ujian yang tidak sama dengan kita. Karena apa? Nanti itu akan menjadi pribadi yang kuat beliau ini, tahan banting, tahan semuanya lah. Karena pernah diuji Allah seperti ini, atau seperti itu. Nanti kalau jadi seorang pemimpin dan diislah oleh Allah, beliau itu tahu betul, merasakan, ya kan? Karena beliau ini pernah mengalami hal seperti ini, pernah menjalani hal yang seperti ini. Jadi beliau tahu betul rasanya bagaimana itu sebuah kekurangan, bagaimana rasanya itu kelaparan, kehausan, tidak punya uang sama sekali. Itu loh, nggak sama ujiannya dengan kita, itu nggak sama. Walaupun kita nggak punya pekerjaan, tapi kan ya 1.000-2.000 perak kan kita pasti pegang kan, seperti itu ya. Yang penting buat rokok. Allah alam kan sendiri-sendiri rezeki orang itu kan seperti itu lur. Itu lalu beliau.
beliau itu ujiannya sedemikian rupa, ya toh, digembleng. Seumpama ya saya sering mengibaratkan hal yang seperti ini. Seumpama seorang empu membuat pusaka yang mumpuni, pusaka yang sakti mandraguna, atau besi kan dipanasi, ya kan, dipanaskan. Setelah dipanaskan, dipukul, ya, dipukul, cetak, dipanaskan kembali, terus dipukul, dibentuk kembali, kok kembali, dibentuk sedemikian rupa hingga menyerupai sebuah senjata yang diinginkan oleh si empu. Seperti itu lur, istilahnya seperti itu. Digembleng seperti itu, dipanaskan, terus dipukul kembali, ditempa kembali, dibentuk, dipercantik. Seperti itu istilahnya beliau. Kehidupan secara ekonomi beliau ya seperti itu lur, gitu loh. Berbeda dengan kita, jauh sekali lur. Beliau sering menahan rasa lapar, bahkan insya Allah ya saya rasakan pernah sehari nggak makan, pernah rasanya 2 hari juga pernah, ya kan. Apa yang kenapa ini pernah terjadi pada yang terdahulu, yaitu Rasulullah SAW. Beliau kan Rasulullah kan sering menahan lapar hingga di bawah, di dalam ikat pinggangnya diselipkan sebuah kerikil, bukan sebuah sih, ada kerikil, ya kan, hingga para sahabat mengetahui kalau dalam gerakan sholat atau gerakan apa berbunyi perutnya itu. Ternyata setelah dibuka oleh Rasulullah, ternyata kerikil apa, mengganjal perutnya, ya toh, untuk menahan lapar itu tadi lur, itu loh. Insya Allah seperti itu kan. Beliau kan turunan dari Rasulullah, seperti itu kan, keturunan dari Rasulullah, dan sedikit banyak beliau itu mengalami atau menjalani sebuah peristiwa yang sama seperti itu lur. Nah, sambil menunggu hujan reda lagi lur, kembali sambil menunggu hujan reda, santai-santai saja di sini dulu sambil merokok, santai lur, sambil menikmati turunnya air hujan. Oke lur, lanjut kembali. Ya seperti itulah ya, atau kehidupan beliaunya, sering menahan rasa lapar, haus, ya kan. Kalau soal kendaraan atau Allah-alam juga, jika mempunyai ya Allah-alam juga, ya mungkin nggak jelek, mungkin ya tahulah sendirilah ekonomi beliau, masa punya kendaraan yang bagus. Kan secara logika kan tidak kan seperti itu ya, mungkin ada ya hanya sekedar untuk buat keperluan lah, ya, seperti itu, keperluan apa, belanja kayak apa, mencari kerja, Allah-alam. Itu lalu, ya kan, ujian yang beliau jalani sebelum insya Allah diislah, ya toh. Karena ini biasanya menjelang detik-detik akhir atau hampir rampungnya semua proses, biasanya kan diuji ujian yang sangat besar atau sangat besar, itu penentu, seperti itu loh. Allah-alam, mungkin kita akan mendengar suatu ledakan yang amat besar, tapi ledakan itu kita tidak mengetahui berasal dari mana. Allah-alam juga. Itu jika terjadi itu berarti proses beliau insya Allah selesai. Itu bukan ledakan seperti Big Bang. Big Bangnya itu loh, tapi terjadi di dunia, di bumi kita ini. Benar seperti ada suatu bukan ledakan tapi seperti ledakan, nah, seperti itu. Nah, itu energinya akan menyeluruh merata ke semua lapisan bumi, seperti itu. Itu pertanda pemimpin akhir zaman telah hadir di tengah-tengah kita, atau bahkan banyak digambarkan di film-film kan seperti itu, gitu. Jika ada sosok pemimpin atau suatu orang yang baik membela kebenaran, ya, keadilan, itu pasti terjadi tanda-tanda di langit atau di awan, seperti itu, bahkan di bumi atau tanda-tandanya. Apalagi ini
sang satropi ini pastilah seperti itu, insya Allah. Bukan pasti sih, insya Allah lur, seperti itu. Itu loh, Big Bang-nya itu seperti cahaya, bleng, semua akan terhenyak. Tak bisa dilihat tapi bisa dirasakan, bisa kita merasakan. Insya Allah bisa lah nanti tanda-tanda itu terjadi. Jika terjadi, insya Allah bisa kita rasakan walaupun kita tidak bisa melihat. Insya Allah mungkin ada perbedaan nanti setelah kejadian atau peristiwa. Suatu energi yang amat besar itu nanti akan menyeruak ke seluruh lapisan bumi. Oke lur, santai-santai lihat dulu sambil melihat pemandangan di depan kita. Ya, sepi jalanan sini lur, memang jarang dilewati sih. Kalau siang hari sih rame, tapi ini jalan menuju ke mana ini, ke makam Sunan Ampel, bisa lewat sini. Oke, lanjut lur, tentang kehidupan beliau ya toh, yang sehari-harinya, yang sering beliau menahan lapar seperti itu lur. Juga banyak lah yang saya ketahui, banyak kok rasanya. Apalagi ini kan kehidupan ekonomi. Nah, sekarang ini kan zaman yang berbeda dengan yang dahulu. Coba yang sekarang ini zaman kita, jika kita nggak punya uang kan pusing gitu. Aduh, walaupun kita punya, walaupun kita sudah kerja tapi nggak punya uang, bagaimana rasanya?